Siri. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi sama teman-teman dari Coach Shop Jakarta. Dan spesialnya kali ini Ayah tuh senang banget karena ditemani, kita sudah hadirkan langsung nih dua wanita cantik di sebelahku. Ada Mbak Sisil, hai. Dan ada Mbak Arum di sebelahnya Mbak Sisil, hai. Nah, kali ini sebelum kita bakal bedah buku nih teman-teman, ada masing-masing dapat pertanyaan yang wajib langsung dijawab dengan cepat. Siap? Siap. Kalau Mbak Arum ketemu sama Mbak Arum di 5 tahun yang akan datang, apa yang ingin Mbak Arum sampaikan? Makasih ya untuk diriku yang sudah semangat sampai 5 tahun depan. Next, Mbak Sisil. Kalau aku cuma mau bilang good job, soalnya udah bisa melewati setiap rintangan. Good, applause. Karena sejatinya setiap waktu itu adalah pembelajaran, ya nggak sih? Kayak ke teman-teman ngerasa satu tahun tuh lama atau bentar banget, berasa kayak sekejap mata gitu. Tapi percayalah, ketika kita coba pikirkan mundur, ternyata udah banyak hal yang kita lalui. Mungkin nggak bagus, mungkin nggak selalu yang paling gitu ya, kayak harus dapat pencapaian atau Sisil mendapat posisi yang terbaik. Tapi itu semua juga salah satu langkah untuk Sisil menjadi versi terbaik. Setuju. Nah, lagi-lagi itu kembali ke diri kita, dan kita harus yang paling lebih mengenal akan diri kita. Karena kali ini kita bakal ngebahas buku yang berjudul You Do You. Nah, You Do You ada di bab berapa? Dan kita bakal ngebahas soal apa nih Mbak Sisil? Kita untuk You Do You-nya kita bahas di 3.5 tentang 4 pilihan karir. Nah, 4 pilihan karir. Bisa dibilang Mbak Sisil memulai karir itu di tahun berapa? Atau ini udah tahun keberapa Kak Sisil merintis karir? 3 tahun. 3 tahun ya? Berarti dari 2020? Sebenarnya 2019 tapi ke pending udah akhir. Oke, 3 tahun tuh waktu yang bisa dibilang Mbak Sisil udah lebih dulu loh daripada saya. Keren banget. Kalau Mbak Arum? Sebenarnya sih kalau mulai dari status karyawannya itu mulai dari tahun 2020. Nah, berarti sebelum status karyawan sudah mulai bekerja kan? Sebagai apa? Freelancer. Oh, freelancer. Kalau yang ada nih, aku sempat dengar cerita juga Mbak Arum merintis karir untuk bisnisnya. Oh iya. Di tahun berapa? Itu di tahun 2016 waktu masih kuliah. Wow, sambil jadi mahasiswa, cari nilai, cari IPK, cari cuan. Gitu. Jadi harus bisa lewatin semuanya gitu ya. Nah, ngomong soal karir tadi banyak pilihan ya, kayak kita nge-freelance, tetap aja kerja sama orang. Karyawan, kerja juga sama orang. Pembisnis, yang mana Mbak Arum harus susah payah mencari vendor atau barangnya apa ya, nge-branding produk gimana ya, itu para pembisnis gitu ya. Atau mungkin di luar kita, mungkin yang beruntung ya, kayak mungkin sekarang Cipung itu beruntung karena punya ayah yang super kaya gitu, yang mana dia pasti sudah dapat warisan yang luar biasa untuk dia teruskan. Tapi nggak semua seberuntung Cipung dong, yang dia bisa nerusin usaha orang tuanya. Dan yang terakhir, banyak nih. Kalau Mbak Arum bisa, oke, kita cerita soal background nih. Mbak Arum dulu jurusannya apa? Jurusan kuliah sastra Inggris. Sastra Inggris. Sama Mbak Sisil? Manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya. Nah, pasti dari kedua, pasti kalau kita dipilihkan sama jurusan ya, ada dokter, perawat, geografis, ahli geografis, ya kan? Itu sebenarnya soal akademis. Kalau Mbak Arum nemuin sampai pakar translator English gitu kan, itu kan juga luar biasa kan. Itu juga semua pilihan. Ketika Mbak Arum pengen, ya udah gue mau kekeh sama pilihan gue. Tapi apa sih yang dijelasin sama bab 4 ini dari poin yang udah Mbak Sisil sama Mbak Arum ambil? Sebenarnya sih ini kan judulnya 4 pilihan karir ya. Iya. Dan sudah ada poinnya itu profesional, wira swasta, meneruskan usaha, sama akademisi. Akademi apa nih beda-bedanya? Sama kayak kenapa gue harus memilih jadi berusaha? Sebenarnya sih di situ dijelasin kalau profesional sih lebih kayak ke kita nih, misalnya aku ambil jadi purchasing itu Karyawan kan ya? Ya. Level karyawan itu kan mulai dari staff kan, Ya. mulai dari staff sampai ke Head purchase. Nah, di bagian head itu yang menurut aku itu udah profesional banget. Mungkin gini, tadi sebelum kita masuk ke wira swasta ya, disampaikan juga kalau kita ranahnya profesional, teman-teman ingat gak? Kita selalu bilang
Jakarta tuh panas, Jakarta tuh macet, karena inilah peran ibu kota untuk mengembangkan anak-anaknya. Banyak sekali anak-anak kita ya, kita kesini merantau kerja di Jakarta untuk cari apa uang, yang kita jadi as a karyawan. Semua nggak mungkin dong ujuk-ujuk jadi head, jangan. Semua bermula dari awal, tapi amannya apa? Kita bekerja ya kita digaji, jadi bulanan kita aman, gitu yang digarisbawahi dari seorang profesional. Tapi poinnya ya profesional semua memulai dari dasar. Kalau teman-teman mau jenjang karirnya jelas dan cepat, ya bekerja dengan bagus. Plus tapi nggak bisa cepet juga, kayak teman-teman mau naik, headnya aja masih sugeng, maksudnya masih sehat, masih seumuran kita. Jadi ya tipis banget lah kemungkinan untuk lo bisa jadi manajer di usia ini. Next untuk poin yang kedua itu ada wira swasta. Nah, wira swasta itu kayak misalkan aku dulu nih, kalau misalkan Bisnis ya? aku bisnis, menjalani bisnis mungkin sampai sekarang pun udah kayak gimana ya, kalau ditekunin banget udah bisa kali punya karyawan, karena kan memang saking kompleksnya banget ngurusin bisnis gitu. Gak kayak aku dulu masih apa-apa cari vendornya juga, terus juga ngurusin administrasi sampai pemasukan pengeluaran juga, terus sampai apalagi nih marketing juga, desain juga, itu malah jadi satu. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kalau ditekunin aku udah bisa rekrut karyawan gitu. Tapi kalau ditanya apa ya, kayak struggle banget ya. Struggle banget gitu, karena di samping ngurusin bisnis yang kecil gitu kan juga harus fokus sama kuliah juga. Iya, tetap ada tanggung jawab yang harus diselesaikan kan. Iya. Tapi kok apa sih yang membuat Lara tuh seru berbisnis? Awalnya tuh kayak gimana ya? Awalnya tuh kayak ekonomi tuh tersendat gitu ya. Karena dulu orang tua ngasih ke aku uang saku emang kecil banget, karena emang jarak kuliah ke rumah ke kampus tuh deket gitu kan, jadi cuma kasih seadanya. Sedangkan pengeluaran kan nggak cuma kayak ongkos Bensin, makan doang. iya, jadi ada biaya kayak fotokopi segala macem, terus ada biaya tetek lainnya gitu, dan itu emang aku nggak harus berani minta melulu gitu ke orang tua. Jadi kayak aku coba deh maksudnya untuk kayak gimana sih cara dapetin lebih gitu ya. Iya, jadi udah selalu bergantung sama orang tua, karena juga orang tua udah biayain kuliah Ya gitu. Dan menariknya pasti rasa bangga ketika dapat customer dan customer yang puas itu luar biasa ya. biasa sih. Nah, kalau pilihan karir yang ketiga soal meneruskan usaha. Nah, apa sih sudut pandang mahasiswa soal anak yang meneruskan usaha orang tuanya? Kalau untuk nerusin usaha, kebetulan kan ya keluarga aku juga ada usaha. Oke. Ada usaha keluarga nih. Jadi kalau misalkan masih usahanya nggak terlalu besar, ya karena kita orang Madura ya, jadi usahanya ya lontong, Warung kelontong. ya. Jadi aku memang tipe orang yang nggak terlalu bisa interaksi gitu sama orang lain. Jadi memang dari awal sebelum mamaku udah bilang ke aku dan adikku, memang itu usaha emang akan diteruskan ke adikku, bukan ke aku. Oh gitu, ibu udah menunjuk gitu? Iya, soalnya adikku itu tipe orang yang dia gampang berbaur, tapi minusnya dia kurang bisa matematika. Oh sih, buat perhitungan. Nah, mungkin kalau misalkan dilihat dari sini, orang-orang mungkin ngiranya, oh adikku tuh nggak usah nyari kerja, udah nanti terusin aja gitu kan. Apalagi dia tuh udah punya agen-agennya sendiri gitu kan dari mamaku, jadi udah enak aja gitu. Cuman kalau misalkan dari sisi aku sih, yang namanya nerusin usaha itu nggak 100% enak, karena kan pertama kita tuh terbayang-bayang sama nama orang tua. Benar, tetap aja itu usahanya Milik orang tua. Jadi kalau misalkan kita kayak salah dikit atau teledor dikit atau gimana, itu yang citranya jelek ya usaha orang tua kita, bukannya usaha kita. Karena memang kan kita masih ibaratnya satu panggung lah sama orang tua, belum misah panggung. Mungkin lebih ke kayak gitu. Betul sih, menarik. Sama ini, kayak kita nggak dinilai mandiri nggak sih? Mungkin bisa dibilang kayak ngikut ketek. Nah gitu, karena terus dalam koridor orang tua gitu ya. Tapi ya itu juga akan berbeda ketika meneruskan usaha orang tua terus dikembangin jadi besar,
Nah itu dengan ibaratnya besar atas namamu, dengan usahamu itu luar biasa sih tadi. Nah untuk pilihan yang ketiga ngomongin soal orang-orang yang memilih karir itu profesional akademisi, contoh spesialis gigi, guru sekarang miris banget ya, gaji guru tuh kecil banget, tapi dia itu ada amanah yang harus digemban. Nggak apa-apa kecil tapi dia mengabdi, jadi tujuannya tuh mengabdi untuk negeri. Apa sih menurut Mbak Zizal, kalau Mbak Zizal nemuin, mungkin teman-temanku ya banyak di perawat, bidan perawat, yang bisa dibilang biaya kuliah tuh mahal, sampai profesi nurse gitu mahal banget. Tapi ketika dia bekerja, ya tahun pertama kedua gajinya belum tinggi, tapi ya memang mereka itu ya nakes itu kan disumpah ya, sumpah jabatan. Ya memang sumpahnya berbunyi untuk mereka bisa mengupai, ibaratnya tenaga mereka itu bermanfaat gitu sih. Jadi orang-orang yang menurutku ini keren banget sih, orang-orang yang berjuang di ranah itu, ya enggak, karena orientasinya enggak money oriented. Kalau pendapat baru gimana soal orang-orang yang mengambil? Jadi bisa dibilang kayaknya tuh lama gitu. Iya. Jadi itu sebenarnya mereka dibilang kayak apa ya? Emang bukan money oriented, tapi mereka tuh udah berjasa besar gitu. Sepadan sama yang mereka keluarkan gitu, maksudnya usaha mereka. Jadi ibaratnya kayak mereka belajar mati-matian gitu kan, supaya bisa jadi kayak akademisi gitu. Tapi di samping itu mereka tuh udah berjasa besar banget di masyarakat gitu. Itu kan maksudnya tuh rezekinya tuh banyak banget kan, dan bermanfaat banget gitu di masyarakat sosial gitu. Kayaknya poinnya tuh di bermanfaatan sih, kebermanfaatan. Teman-teman, kita kan ingin hidup berkelimpahan ya. Kelimpahan itu nggak melulu soal uang, kelimpahan hati. Kayak kalau teman-teman nih tadi mengabdi bermanfaat untuk orang lain, nggak melulu uang itu datang dari gaji per bulan, tapi kan menjalin hubungan relasi yang baik, karena rezeki itu nggak melulu soal uang kan. Contoh aku kenal baik sama Mbak Arum, tiba-tiba Mbak Arum datang ada acara ngasih bingkisan gitu, itu kan priceless banget. Mungkin itu ya teman-teman ya, yang ini menarik banget. Tapi kalau aku minta nih teman-teman milih dari 4 pilihan, baru milih yang mana? Mungkin sekarang kan posisi kita semua dari profesional dengan bekerja dengan orang. Ada pilihan lagi, wira swasta atau meneruskan usaha. Kalau baru apa? Untuk next jangka panjang pasti apa ya? Itu profesional. Untuk Mbak Sisil, aku pengen lebih ke profesional, tapi aku juga pengen punya sampingan. Sampingan usaha yang maksudnya itu nggak perlu terlalu banyak kayak apa sih namanya, nggak terlalu banyak kita banyak mikir gitu. tapi kalau kita nggak fokus hasilnya nggak maksimal gitu. Ada sebenarnya usaha yang kita tuh nggak perlu terlalu banyak mikir. Oh ada, apa tuh? Boleh di-spill dong. Pemilik kos-kosan. Oh bisa. Tapi modal di awal harus gede sih. Itu saya sudah kumpulkan. Semoga apapun pilihan kita dimudahkan ya. Menarik banget bahasan kita sore hari ini, dan 4 pilihan tadi itu berlaku untuk kita semua. Ketika teman-teman hidup udah masuk ke ranahnya harus bekerja gitu kan, mengumpulkan pundi-pundi uang, silahkan pilihlah pilihan yang tepat, yang paling teman-teman bisa ambil resikonya ya. Karena jadi wirausaha tuh resikonya tuh luar biasa ya, tapi nikmatnya juga sangat lebih kontens. Yang pasti teman-teman, kita ketika dicoba pasti ada sesuatu yang udah disiapin, percaya itu gitu sih. Tapi yang pasti kita ini dapat quotes yang kita ambil banget nih. Kita tuh mengerjakan jalan hidup kita tuh, kita sedang memperjuangkan proyek hidup kita sendiri. Jadi mau baik hasil proyeknya bagus, ya kita harus usahain dengan bagus. Mungkin itu aja. Kalau teman-teman suka sama video ini, langsung aja like, comment, dan subscribe. Langsung terus tungguin episode-episode Bedah Buku selanjutnya. Ada aku Aya, Sisil, dan Mbak Arum. Pamit undur diri. Bye-bye.